Saudara-saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal 16 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Judul dari perikop ini adalah pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada saat ini atau tema khotbah pada hari ini adalah milikilah cara pandang yang benar. Saya akan berbicara tentang cara pandang yang benar, saudara. Saudara-saudara, penting sekali dalam kehidupan kita memiliki cara pandang yang benar. Karena dengan memiliki cara pandang yang benar, kita akan bisa melihat segala sesuatu secara benar. Dari firman Tuhan yang baru kita baca tadi, kalau saudara membaca dalam Matius 16 ayat 13, dikatakan suatu ketika Yesus sedang berada di Kaisarea Filipi. Dan di situ Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Pertanyaannya adalah, kata orang, siapakah anak manusia itu? Atau menurut kata orang, siapakah Yesus? Dan murid-murid ini menjawab pertanyaan Yesus dan jawabannya bermacam-macam, saudara. Ada yang mengatakan, orang bilang bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Dan ada juga orang yang bilang bahwa Yesus itu adalah Nabi Elia. Dan juga ada orang yang bilang bahwa Yesus itu adalah Nabi Yeremia. Dan ada juga orang yang berkata bahwa Yesus itu adalah seorang dari para nabi. Saudara-saudara, kita lihat jawaban dari orang-orang ini berbeda-beda tergantung pengenalan mereka akan Tuhan Yesus. Tergantung dari cara pandang mereka dalam melihat Tuhan Yesus. Itulah jawaban mereka, saudara. Dan kalau saudara melihat di dalam ayat 15, Yesus bertanya sekali lagi kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Lalu seorang dari murid Yesus yang bernama Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara, Yesus langsung meresponi jawaban dari Petrus dengan berkata, "Berbahagialah engkau Simon Petrus bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Artinya, Yesus mau mengatakan kepada Petrus bahwa jawabannya sangat benar dan tepat sekali. Kalau dia menjawab bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, perhatikan di sini ada perbedaan antara jawaban dari Petrus dan jawaban dari orang-orang yang banyak, saudara. Orang banyak hanya melihat, hanya memandang Yesus sebagai salah satu dari para nabi. Tetapi Petrus bisa memandang Yesus sebagai Mesias, sebagai Anak Allah yang hidup, sebagai Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Saudara, kalau berbicara tentang Mesias, Mesias ini adalah seseorang yang akan diutus oleh Tuhan ke dunia ini untuk menyelamatkan orang Yahudi. Nah, itu yang dipercaya oleh orang Yahudi. Sebenarnya Mesias ini bukan hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi, tetapi diperuntukkan bagi semua orang yang ada di dunia ini yang mau percaya kepadanya. Nah, saudara, kita lihat di sini, mengapa Petrus bisa menjawab pertanyaan Yesus secara tepat dan benar. Bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi Anak Allah yang hidup. Karena Petrus mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dia mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Dan dia selalu bergaul dengan Tuhan. Sehingga ini membuat dia mengenal siapa Yesus. Karena dia mengenal siapa Yesus,
dia bisa memiliki cara pandang yang benar tentang Yesus. Dengan cara pandang yang benar, maka dia juga bisa memberikan jawaban atau berkata-kata yang benar tentang siapa Yesus. Saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan dari Rasul Petrus, karena cara pandang yang benar tentang Yesus, karena cara pandang yang benar tentang Tuhan yang dia sembah, maka Tuhan bisa memakai dia secara luar biasa. Setelah hari Pentakosta, murid-murid menerima Roh Kudus dan dibaptis oleh Roh Kudus, Petrus langsung berdiri. Dan sekali dia berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat dan memberikan diri mereka dibaptis, saudara. Bukan hanya itu. Dikatakan bayangan Petrus itu bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupan Rasul Petrus? Karena dia adalah orang yang bisa memandang Tuhannya secara benar. Nah, saudara-saudara, kalau seandainya kita yang ditanya, siapakah Yesus? Saya percaya jawaban kita pasti akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Tergantung sejauh mana kita mengenal Tuhan Yesus, saudara. Tergantung sejauh mana kita memandang Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Dan itulah jawaban kita, saudara. Demikian juga ada banyak orang di luar sana yang hanya memandang Yesus sebagai manusia biasa. Dan kalau Anda akan bertanya kepada orang-orang ini, pasti mereka akan menjawab Yesus itu adalah manusia sama seperti mereka. Contohnya adalah orang Yahudi, ya. Masih banyak orang Yahudi, bahkan sebagian besar daripada orang Yahudi, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara. Jadi kalau Anda bertanya kepada orang Yahudi tentang siapa Yesus, mereka akan berkata bahwa Yesus itu adalah saudara mereka. Jesus is our brother, kata mereka. Ya, karena memang Yesus adalah orang Yahudi. Jadi Yesus adalah salah satu dari orang Yahudi. Makanya mereka bilang Yesus is our brother. Ya, Yesus adalah saudara mereka. Karena sebagian besar dari mereka belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Hanya sebagian kecil yang memang ada yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak percaya. Bahkan sampai saat ini, mereka masih menantikan kedatangan Sang Mesias, saudara. Oleh karena itu, pada waktu kita berdoa untuk orang Israel, kita selalu menyisipkan doa-doa supaya orang Israel bisa mengenal Yesus sebagai Mesias dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Dan kalau saya bisa kasih contoh yang lain, saudara-saudara kita yang dari seberang pun tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka hanya percaya Yesus itu adalah seorang nabi. Sama seperti yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang kata orang, siapakah aku ini? Dan orang-orang itu berkata, Yesus hanya salah satu dari para nabi. Saudara-saudara kita yang dari seberang, mereka percaya kepada Yesus tetapi hanya nabi, saudara. Makanya tugas kita sebagai gereja Tuhan untuk memperkenalkan siapa Yesus. Sehingga orang bisa mengenal Yesus lebih lagi. Mereka bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidup mereka. Dan mereka bisa mengalami keselamatan, saudara. Jadi kita lihat di sini, pengenalan akan Tuhan akan mempengaruhi cara pandang kita. Dan cara pandang kita itu akan menentukan kehidupan kita. Ada orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah penyembuh. Orang-orang seperti ini, mereka tidak akan pernah mengalami kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus terjadi di dalam hidup mereka. Karena mereka memiliki cara pandang yang salah terhadap firman Tuhan. Padahal kalau kita mempelajari tentang kehidupan Tuhan Yesus, Dia selalu menyembuhkan orang sakit, saudara. Semua orang sakit yang datang kepadanya, tidak ada satupun yang tidak disembuhkan oleh Dia. Tadi kita sudah membaca pada waktu kita melakukan perjamuan kudus, di dalam Yesaya 53 ayat 4-5, bahwa sakit penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan oleh bidur-bidurnya, kita sudah disembuhkan. Coba kita lihat ayat ini sekali lagi. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya.
Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi dengan jelas sekali, dengan very clear di sini firman Allah menjelaskan pada kita bahwa Yesus itu menyembuhkan sakit penyakit kita. Jadi Tuhan Yesus itu adalah penyembuh, bukan pemberi sakit penyakit. Karena dia menanggung sakit penyakit kita dan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kalau Anda mempelajari firman Allah di dalam Perjanjian Baru, Yesus tidak pernah memberikan sakit penyakit. Tetapi dia adalah penyembuh. Semua orang yang datang kepada dia dengan berbagai macam penyakit, apa saja sakit penyakit, dia pasti sembuhkan mereka. Jadi memang di sini kita melihat cara pandang yang benar terhadap Tuhan Yesus itu sangat menentukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Kita harus bisa memandang Yesus, dia adalah penyembuh, bukan pemberi sakit penyakit. Ya, kita harus mempunyai cara pandang yang benar tentang Tuhan yang kita sembah, saudara. Misalnya, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Itu artinya kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Kalau Anda membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, dengan sangat jelas dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Tuhan. Kalau berbicara dari atas, itu dari Tuhan, saudara. Dan di dalamnya dikatakan tidak ada perubahan dan tidak ada pertukaran di sana. Jadi Tuhan itu kalau dia baik, dulu dia baik, sekarang dia baik, sampai selama-lamanya dia baik, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah, saudara. Ya. Nah, kalau saya ingin bertanya kepada saudara saat ini, apakah sakit penyakit itu sesuatu yang baik atau tidak? Saya percaya semua kita akan menjawab tidak, ya. Karena kalau kita sakit itu sangat mengganggu kehidupan kita. Aktivitas kita terganggu, kegiatan kita terganggu, bahkan akan mengganggu banyak hal di dalam kehidupan kita. Karena itu bukan dari Tuhan. Karena sakit penyakit itu bukan sesuatu yang baik. Itu sudah dipastikan bukan dari Tuhan. Ya, jadi kalau kita diserang oleh sakit penyakit, kita bukan mengucap syukur karena sakit penyakit itu, tapi kita mengucap syukur karena ada Tuhan yang bersama dengan kita yang akan memberikan kesembuhan kepada kita. Kita percaya bahwa Dia adalah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kita. Jadi sekali lagi kita harus berhati-hati dengan cara pandang kita. Karena cara pandang kita bisa melahirkan perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang salah dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita membaca dalam Amsal 18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara-saudara, seseorang akan berkata-kata sesuai dengan cara pandangnya. Oleh karena itu, kita harus minta kepada Tuhan, minta kepada Allah Roh Kudus untuk mengubah dan memperbaharui cara pandang kita dalam melihat segala sesuatu. Sehingga kita bisa memiliki cara pandang Allah, saudara, di dalam hidup kita. Karena cara pandang kita akan menentukan kehidupan kita. Saudara-saudara, manusia itu suka salah dalam menilai orang lain dan juga menilai dirinya sendiri, saudara. Akibatnya salah dalam berkata-kata. Saya kasih contoh, seorang hakim yang bernama Gideon. Gideon ini dipilih oleh Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Dan pada waktu dia dipilih oleh Allah, Gideon berkata kepada Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan bangsa Israel? Kaumku adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun adalah seorang yang paling muda dari antara kaum keluargaku. Itu yang dia katakan pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Midian.
Dari sini kita bisa melihat bahwa dia tidak merasa dia tidak mampu. Dia tidak punya kapasitas untuk menyelamatkan orang Israel. Dan dia merasa bahwa dia bukan orang yang tepat yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan orang Israel. Karena dia memandang dirinya secara salah, saudara. Dia memandang dirinya secara keliru, saudara. Dia memandang dirinya berdasarkan pikiran dia sendiri, berdasarkan pandangan dia sendiri. Dan akhirnya melahirkan ucapan-ucapan yang salah. Dan pada waktu malaikat Tuhan datang kepadanya, malaikat Tuhan ini berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Haleluya. Ini Tuhan melihat dia sebagai seorang pahlawan, saudara. Ya, walaupun pada waktu itu dia bukan seorang pahlawan, dia adalah seorang yang sangat hidup dalam ketakutan, sama seperti bangsa Israel. Mereka sangat takut kepada orang Midian. Dia sedang ada di pengirikan gandum di tempat pemerasan anggur, saudara. Di tempat yang tersembunyi. Karena takut kepada orang Midian pada waktu itu. Tetapi Tuhan berfirman kepada dia, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Haleluya. Nah, kalau kita belajar tentang kehidupan Gideon, dia harus bisa merubah cara pandang dia terhadap dirinya sendiri. Dan sesudah dia bisa melihat siapa diri dia di hadapan Allah, barulah Tuhan memakai dia untuk melepaskan bangsa Israel dari orang Midian, saudara. Jadi memang kita lihat di sini bahwa cara pandang kita terbentuk sesuai dengan pengenalan kita akan Allah. Ya, firman Tuhan berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Penting sekali orang percaya kita berpengetahuan. Ya, tentang siapa Allah. Kita perlu tahu. Dengan mengerti dan mengetahui siapa Tuhan yang kita sembah, itu akan membuat cara pandang kita berbeda. Kita akan memiliki cara pandang yang benar. Saudara-saudara, saya akan kasih contoh satu lagi tentang cara pandang yang salah yang dicatat di dalam Alkitab. Kita bisa lihat itu di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tentang perumpamaan tentang talenta. Ya, kita tidak usah baca ayat-ayat ini, ya. Tapi kalau saudara mau catat boleh, ya. Nah, dalam perumpamaan ini dikatakan ada seseorang yang bepergian ke luar negeri dan dia mempercayakan hartanya kepada para hambanya. Ya, ada hamba yang dikasih 5 talenta, ada hamba yang dikasih 2 talenta, dan ada hamba yang dikasih 1 talenta. Kemudian dia pergi. Dan beberapa waktu kemudian dia kembali dan dia meminta pertanggungjawaban kepada hambanya akan semua talenta yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dia membuat perhitungan dengan hamba-hambanya, saudara. Dan hamba yang mempunyai 5 talenta datang kepada dia dan mengatakan kepada dia, Tuan, 5 talenta yang kau berikan kepadaku sudah aku jalankan dan sekarang sudah menjadi 10 talenta. Lalu Tuhan ini berkata kepada hamba ini, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia kepada perkara kecil. Aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Dan hamba yang kedua pun melakukan yang sama. Ya, dia datang kepada tuannya, dia bilang, Tuan, 2 talenta engkau berikan kepadaku. Sekarang udah jadi 4. Ya, dan Tuhan ini mengatakan hal yang sama juga kepada hamba yang kedua. Tetapi hamba yang ketiga, hamba yang diberikan 1 talenta, dia tidak melakukan apa-apa terhadap talenta yang diberikan di dalam hidupnya, saudara. Dia hanya menyimpan itu di bawah tanah, dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, saya ingin saudara kita melihat tentang hamba yang ketiga ini. Karena hamba yang ketiga ini memiliki cara pandang yang salah terhadap tuannya. Kita bisa lihat itu di dalam Matius 25 ayat ke-24 sampai dengan ke-26. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.
Saudara, hamba ini pada waktu tuannya meminta pertanggungjawaban kepada dia untuk apa yang sudah diberikan kepada dia, hamba ini tidak melakukan apa-apa, saudara. Hamba ini malas. Dia menyimpankan talenta yang diberikan kepada dia di dalam tanah, saudara. Bahkan bukan cuma malas, saudara. Pada waktu tuannya datang untuk meminta pertanggungjawaban kepada dia beralasan macam-macam. Bahkan dia menuduh kepada tuannya bahwa tuannya ini adalah tuan yang kejam. Ya, tuan yang tidak adil. Karena dia berkata bahwa tuannya ini menuai di tempat tuannya ini tidak menabur. Dan memungut di tempat di mana tuannya tidak menanam, saudara. Jadi dengan kata lain dia mau berkata kepada tuannya bahwa tuannya adalah tuan yang tidak adil, saudara. Dan kita akan lihat apa yang dijawab oleh tuannya kepada dia. Kita lihat dari Matius 25 ayat 26. Hai hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Saudara, kalau kita melihat dari pembacaan ini, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ini seakan-akan tidak mengoreksi apa yang dikatakan oleh hambanya. Apa yang dikatakan oleh hambanya, apa yang dituduhkan oleh hambanya kepadanya, Tuhannya tidak mengoreksi, saudara. Pada waktu hambanya berkata dia adalah Tuhan yang kejam, dia adalah Tuhan yang tidak adil. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah Tuhan ini benar-benar kejam? Saya rasa tidak. Saya rasa Tuhan ini adalah Tuhan yang murah hati, saudara. Karena dia memberikan sesuatu kepada hamba-hambanya untuk dijalankan. Kalau dia kejam, dia tidak akan memberikan apa-apa kepada hamba-hambanya. Dia memberikan sesuatu kepada hamba-hambanya. Berarti Tuhan ini tidak kejam. Tetapi hambanya ini yang selalu memandang Tuhannya ini kejam dan tidak adil, saudara. Ya. Nah, saudara, kita akan dihakimi berdasarkan cara pandang dan perkataan kita. Kalau kita lihat dalam Matius 25 ayat 26 ini, jika hamba itu punya persepsi atau punya cara pandang yang salah tentang tuannya, maka dia akan menerima sesuai dengan cara pandangnya itu. Kita akan lihat di dalam Matius 25 ayat 30, coba kita lihat. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kapak gigi, saudara. Jadi kita lihat di sini, hamba ini mendapatkan hasil atau akibat dari persepsi yang salah, dari cara pandang yang salah terhadap tuannya, saudara. Ya, firman Allah berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan firman Tuhan juga menasihati kepada kita, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Haleluya. Jadi cara pandang dalam melihat Tuhan akan menentukan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara, saat ini kita juga akan melihat satu contoh yang lain, ya, tentang cara pandang yang benar dan cara pandang yang salah. Kita bisa baca itu di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-27 sampai 33, tetapi kita nggak usah baca, saudara, ya. Saya akan menjelaskan, bisa dihilangkan, ya. Saya akan menjelaskan apa yang terjadi di sini. Ini berbicara tentang 12 orang pengintai. Saya percaya bahwa cerita ini sudah tidak asing lagi bagi kita, ya. Di mana ada 12 pengintai, 12 mata-mata yang diutus oleh Musa ke negeri Kanaan untuk mengintai negeri Kanaan, untuk melihat negeri Kanaan, karena mereka pada waktu itu akan memasuki negeri Kanaan, saudara. Jadi mereka perlu tahu apa yang ada di negeri Kanaan itu. Makanya Musa menyuruh 12 pengintai untuk menyelidiki keadaan, situasi, dan keadaan yang ada di negeri Kanaan, saudara. Dan 10 pengintai adalah 10 pengintai yang punya persepsi atau cara pandang yang salah terhadap Tuhan. Sedangkan 2 pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua, mereka mempunyai cara pandang yang benar tentang Tuhan. Pada waktu 10 pengintai ini disuruh pergi oleh Musa, mereka mengatakan bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur. Tetapi, kata mereka, di sana ada kota-kota yang berkubu. Kota-kota yang sangat kuat, dikelilingi oleh benteng-benteng, saudara. Ya, dan di Kanaan itu tinggal orang-orang atau bangsa-bangsa yang kuat.
Bahkan ada orang-orang yang berperawakan raksasa. Ya, orang-orang keturunan raksasa, orang enak. Tidak mungkin bangsa Israel akan bisa mengalahkan orang-orang itu. Karena kalau mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka pasti dengan mudah akan dihabisi, akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Jadi dengan kata lain, mereka memandang bahwa Tuhan tidak sanggup untuk menolong mereka. Tuhan tidak sanggup untuk memberikan jalan keluar dari situasi yang mereka hadapi. Ya, ini sangat berbeda dengan 2 orang pengintai. Saudara lihat, kalau 10 pengintai itu akhir hidupnya mereka tidak masuk ke dalam tanah Kanaan, Saudara. Ya, karena cara pandang mereka mengarahkan kehidupan mereka. Dan kalau kita lihat 2 orang pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua, tentang Yosua saya sudah jelaskan 2 minggu yang lalu pada waktu saya membahas tentang Joshua Generation, ya. Nah, Saudara, kalau kita lihat Yosua dan Kaleb, mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai pandangan yang benar tentang Tuhan. Dan pada waktu mereka mempunyai pandangan yang benar tentang Tuhan, maka cara berkata-kata mereka pun benar, Saudara. Kita akan lihat Kaleb. Kita akan lihat di Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi kita lihat di sini, Kaleb mencoba menenangkan hati dari bangsa Israel. Kenapa? Karena pada waktu itu, bangsa Israel sudah terpengaruh dengan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh 10 pengintai, yang membawa kabar tentang hal-hal yang menakutkan yang mereka lihat di tanah Kanaan. Dan bahwa bangsa Israel tidak mungkin bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Jadi mereka dalam posisi ketakutan pada waktu itu. Lalu Kaleb muncul dan dia berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi Kaleb sangat percaya ada Tuhan yang bersama dengan mereka, yang sanggup untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, ini adalah cara pandang yang benar, Saudara. Dan kalau kita lihat Yosua pun mempunyai cara pandang yang sama dengan Kaleb. Ya, cara pandang yang benar, Saudara. Sehingga dia berkata-kata secara benar. Coba kita lihat Bilangan 14 ayat 7 dan 8. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, kita lihat di sini, ya, Yosua selalu melihat segala sesuatu secara benar. Dia berkata bahwa negeri yang mereka pergi itu, yang diintai oleh mereka, itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. Artinya negeri itu adalah negeri yang sangat subur, yang berlimpah dengan susu dan madu. Dan dia juga berkata kepada bangsa Israel, jangan takut kepada bangsa-bangsa yang tinggal di sana, karena yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Tetapi kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dan dia siap berperang bagi kita untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Wah, luar biasa, Saudara. Saya melihat cara pandang dari Yosua. Ini sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat, dengan cara pandang yang seperti ini, membuat mereka bisa berkata-kata secara benar. Dan itu menentukan masa depan mereka. Yosua dan Kaleb, akhirnya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan dan menduduki tanah Kanaan. Dan mereka juga bisa menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat hidup mereka. Seperti yang Tuhan janjikan, Saudara. Jadi kita lihat di sini, bahwa cara pandang dan perkataan kita akan menentukan kehidupan kita. Ya, jadi kita harus benar-benar memiliki cara pandang yang benar. Karena cara pandang yang benar akan membawa kepada kehidupan yang berkemenangan, Saudara. Oleh karena itu, saat ini saya mau mengatakan kepada Anda semua, mari kita memiliki cara pandang yang benar di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa memiliki cara pandang yang benar di hadapan Tuhan? Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dengan bersekutu dan bergaul dengan Tuhan akan membuat kita
mengenal Dia secara benar. Dan pada waktu kita mengenal Dia secara benar, kita akan mempunyai cara pandang yang benar tentang Tuhan yang kita sembah. Amin, saudara. Ya, jadi mari kita miliki cara pandang yang benar. Kalau selama ini mungkin ada cara pandang yang salah di dalam hidupmu, minta Roh Kudus untuk memperbaharui itu, saudara. Kalau engkau memandang Tuhan sebagai Allah yang besar dan Allah yang berkuasa, maka saya percaya engkau akan mengalami kebesaran dan kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Kalau engkau memandang Tuhan sebagai Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil, Dia adalah pembuat mujizat atau miracle worker, maka engkau akan melihat perjalanan hidupmu akan dipenuhi oleh mujizat. Karena engkau percaya bahwa Dia adalah pembuat mujizat. Kalau engkau percaya bahwa Dia adalah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, maka engkau akan mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Bahkan Tuhan bisa memakai hidupmu untuk menjadi perpanjangan Tuhan, untuk berdoa bagi orang-orang yang sakit, sehingga orang-orang yang sakit itu mengalami kesembuhan. Jadi cara pandang yang benar kepada Tuhan membuat kita akan mengalami hal-hal yang besar dan akan membawa kita kepada hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin.